aya nu anyar kasus teh. Pak Wagub, ieu teh leres Pak Wagub teh gaduh sametan ieu teh 3,6 M jadol. Ni loba-loba teuing eta hutang pake naon wae atuh Pak Wagub. Teman-teman, jujur saya sudah di titik sangat lelah menghadapi semua ini. Saya lagi berjuang mendapatkan kembali uang 3 miliar rupiah yang sampai hari ini belum kembali yang dipakai oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, anak dan beserta stafnya. Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi, please bantu saya. Pak GDM, ini bukan tentang urusan pribadi, ini tentang integritas wakil Bapak yang sudah mengancam 2 kali kepada saya. Menggunakan jabatannya untuk menjolimi rakyatnya sendiri. Saya warga Jawa Barat. Selama ini membangun usaha bukan cuma untuk diri saya sendiri, tapi ada banyak keluarga yang hidupnya bergantung dari usaha yang saya jalankan. Dalam perjalanan usaha saya pernah memberikan peminjaman dana talang nilainya sangat besar, sekitar 3 miliar rupiah. Dan sampai hari ini dana tersebut belum kembali. Dampaknya bukan cuma ke saya secara pribadi, tapi ke puluhan karyawan saya, yang setiap hari bekerja yang menggantungkan nafkah keluarganya dari usaha ini. Tidak membuat video ini untuk menyerang siapapun, saya hanya ingin mencari keadilan. Saya hanya ingin ada penyelesaian yang baik. Saya sebagai masyarakat, saya masih percaya bahwa ketika ada masalah besar seperti ini, pasti ada jalan penyelesaian. Kalau semua pihak mau duduk dan menyelesaikan dengan hati nurani. Saya mohon kepada pihak-pihak yang terkait, tolong selesaikan kewajiban ini dengan baik, karena di balik angka 3 miliar itu ada banyak keluarga yang sedang menunggu kepastian hidup. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendoakan dan memberi support, itu sangat berarti buat saya dan tim saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain lamun nya mah gaduh sametan sok atuh geura bayar da apa hari maot banyak, sedangkan kan anu ngapengberatan ke di nahisab teh eta perkara hutang wauceng matong bar hutang sakitunya, hutang meuli udud setengah oge, aduh biasa diudag-udag naon mah kitu asa diudag-udag Bang Emok aslina komo ieu 3,6 M. Pak Wagub. Jadol. Lain itu bener itu, aing nerima berita kieu, Wagub Jabar dan anaknya dilaporkan ke Polda diduga tipu warga Karawang 3 miliar. Lain kumaha cenah, Sumantri 30 diduga jadi korban penipuan dan penggelapan dengan kerugian mencapai miliaran rupiah oleh tenaga ahli Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Itu cenah geus asup cenah laporan teh peuting. Itu kumaha itu? Cik atuh jang naon. Sok itu jang naon duitna. Mun aing hek bayar atuh kumaha carana? Aduh aing ya. Ieu teh aing lain kunaon sieun kasieunan ka babawa we bapak aing. Lain kunaon we aing mah. Aslina. Eta nu dipikahi riwang mah ku aing. Oh, kaget orang kan nerima berita ieu aslina tah urang tah. Tuh tingali. Wakil Gubernur Jawa Barat dilaporkan ke polisi. Kaget, sarua wing oge kaget. Urang baca beritana. Seorang pengusaha digital marketing dan konsultan atau FNB asal Karawang, Jawa Barat, inisialna AS, melaporkan Wakil Gubernur Jawa Barat ke Direktorat Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Senin 22 Desember 2025. Kuasa hukum AS atau korban ini, Alex Sapriwinando, mengatakan selain Wakil Gubernur Jawa Barat, ada 2 orang lainnya yang turut dilaporkan, yaitu S alias Sherly nih yang mengaku sebagai tenaga ahli Wakil Gubernur Jawa Barat, dan satu lagi anak dari Wakil Gubernur Jawa Barat yang diketahui namanya Dava Al-Ghafari. Karena panjang ya, Ame jelaskan kronologisnya. Menurut kronologis yang dijelaskan Alek, peristiwa dimulai sejak bulan Maret 2025 ketika Sherly Ingga Setiawati atau telapor pertama yang menjabat sebagai tenaga ahli Wakil Gubernur Jawa Barat mengajak Andri, Andri itu korban, menghadiri acara syukuran di rumah dinas Wakil Gubernur. Pada kesempatan itu, Sherly menawarkan skema investasi peminjaman dana talang untuk mendanai kegiatan dan kebutuhan rumah tangga Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan atau terlapor 2. Sherly juga memperkenalkan Andri kepada Erwan yang kemudian mengiyakan dan memerintahkan Andri untuk mengurus skema pendanaan tersebut langsung dengan Sherly. Selain itu, anak Wakil Gubernur bernama Dava Al-Ghifari, terlapor 3, juga terlibat dalam membangun kepercayaan kepada Andri dengan menyampaikan status dan pengaruhnya di lingkungan rumah dinas. Uang yang ditransfer Andri secara bertahap mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.
Digunakan untuk berbagai kebutuhan antara lain mengadakan alat rumah tangga, kasur, mesin kopi, sofa, biaya liburan Erwan ke Labuan Bajo, serta biaya umroh Erwan dan keluarganya. Total dana yang ditransfer melalui Sherly mencapai 3 miliar rupiah. Anjir. Mudah-mudahan semua ini tidak benar ya, karena terlapor penipuan dan penggelapan Rp 3 miliar ini katanya sudah mengakui hanya mencatut nama Wakil Gubernur Jawa Barat dan anaknya itu untuk kepentingan pribadi. Bahkan dia sudah menuliskan di selembar kertas ya, kita bacakan. Saya mengakui dan saya telah melakukan kesalahan dengan menjual nama Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Erwan Setiawan beserta anak beliau bernama Dava Al-Ghifari kepada Bapak Andri Somantri selaku Direktur PT ADS. Maka hutang piutang ini tidak ada sangkutan dengan Bapak Erwan Setiawan beserta Dava. Dengan masalah ini saya pertanggungjawabkan secara pribadi terhadap Bapak Andri Somantri. Alhamdulillah akhirnya mulai ada media yang kemudian peduli terhadap yang sedang dialami oleh Kang Andri, pengusaha Karawang. Karena saya yang ikut terlibat di pertama kali ketika kemudian isu ini muncul demi untuk menjaga marwah Jawa Barat, marwah Provinsi Jawa Barat, marwah pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan KDM. Maka karena kepedulian itulah saya mengangkat ini. Jangan sampai ada satupun warga Jawa Barat yang dirugikan ya, oleh pejabatnya atas nama apapun. Atas nama apapun, apalagi ini orang yang sangat dekat dengan gubernur, yaitu wakil gubernur. Ini kan nggak bisa Pak, dibiarkan, didiamkan. Kenapa saya akan ngangkat ini sekarang? Karena alhamdulillah mulai sekali lagi media membicarakan ini. Karena ini persoalan serius. Bukan main-main. Ya. Bukan main-main, ini serius. Ini sudah dilaporkan ke Polda. Wakil Gubernur Jawa Barat atas dugaan penipuan. Ya. Coba kita baca nih beritanya dari Tribun Bekasi. Warga Karawang Andri Somantri laporkan Wagub Jawa Barat ke Polda Jabar mengaku ditipu 3 miliar. Kita coba baca nih dari Tribun. Terima kasih nih Tribun. Yang lain media angkat dong. Ya, saya mendapatkan informasi juga ini malah tidak ngangkat nih media gara-gara ada sesuatu. Jangan sampai kita nih yang punya media nih harus berada pada sikap yang sangat objektif. Bukti-bukti yang sudah dipunya oleh Kang Andri itu sangat luar biasa valid. Membuktikan bahwa memang dirinya sedang dizolimi, terzolimi. Nggak bisa Pak. Ya. Kita kawal ini sampai akhir. Kasihan. Ya. Karena kalau kita yang menjadi di posisi Kang Andri juga sama Pak, akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengambil kembali, mengembalikan kembali hak kita. Ya, dengan segala cara. Itu yang kemudian ada di pikiran saya. Kalau saya ada di posisi Kang Andri, saya pun sama. Apalagi bukti-bukti yang dipunya Kang Andri disebar. Mungkin kalau saya posisinya di Kang Andri nih, saya akan sebar aja ke media. Nggak peduli urusannya ke depan seperti apa. Percakapan dengan Kang Erwan, percakapan dengan anaknya Pak Erwan, percakapan dengan staf ahli Pak Erwan. Mungkin saya akan sebar tanpa peduli konsekuensinya ke depan apapun. Karena untuk mengembalikan hak saya. Duit saya yang dipinjam. Kalau saya posisinya, Kang Andri itu posisinya masih sabar Pak. Per detik ini masih sabar. Ya, masih dalam koridor normatif lah. Nggak brutal. Kalau saya pasti akan brutal, apalagi saya punya media Pak. Saya akan pasti sebarkan seluruh bukti yang saya punya ke media. Tanpa ada pertimbangan apapun. Kalau saya, ini Kang Andri sekali lagi masih sangat baik lah. Kooperatif. Makanya, kan udah jelas minjem Pak. Minjem. Bukti transfernya ada, percakapannya ada. Dan lain sebagainya. Aduh. Kalau minta proyek, posisinya lain. Saya akan sikat Andri. Kalau posisinya dia minta proyek. Ini kan minjem duit. Aku dibalikin itu. Ngaco. Apapun. Ya, argumentasi dibalik peminjaman itu. Ya tetap gue dibalikin atuh.
Sok ngaco. Nginjem duit teh. Lain menta proyek. Lamun menta proyek ku aing sikat Andrina juga. Tapi karena ini mah pinjem nanti akan dikembalikan lalu tidak dikembalikan. Ini kan kayak bisa dong. Aduh, parah. Jangan sampai ada benalu, kerikil, cucuk di tubuh pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang mencoreng nama baik provinsi. Ujungnya mencoreng nama baik KDM. Apalagi orang yang sangat dekat dengan KDM. Wakil gubernur. Gimana coba? Memalukan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Erwan Setiawan dilaporkan seorang warga Karawang bernama Andri Somantri, 29 tahun. Wih, 29 tahun luar biasa ya, jadi pengusaha. Saya 31 tahun. Masih mudaan kan Andri ternyata. Andri melaporkan Erwan Setiawan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Tak cuma Wagub Jabar, Erwan Setiawan yang dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Dia juga melaporkan tenaga ahli Wakil Gubernur Jawa Barat Sherly Ingga Setiawati atau SIS, Indra Kardiansah dalam kurung Ika, serta Dava Al-Ghifari. Nama terakhir adalah anak Wakil Gubernur Jawa Barat. Coba yang itu terlibat nogenan orang-orang di lingkaran Pak Erwan sekaligus dengan anaknya. Gimana ini? Aduh. Ngeraken. Aing. Mereka dilaporkan ke Polda Jawa Barat pada hari Senin dengan surat tanda penerimaan laporan sekian-sekian Polda Jawa Barat. Keempat terlapor dilaporkan dengan pasal 372 Junto, 378 KUHP atau pasal 492 Junto, 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Andri sudah diperiksa Polda Jabar. Jadi udah diperiksa nih Kang Andri itu sebagai saksi korban ya. Saat ini penyidik Polda Jawa Barat diketahui telah melakukan pemeriksaan terhadap berbagai saksi yang diajukan oleh pelapor Andri Somantri. Kuasa hukum korban Andika Karisma menuturkan kliennya serta 2 orang saksi telah datang diberikan keterangan yang berkaitan dengan bukti yang dilaporkan pada hari Selasa tanggal 27 bulan 1 2026. Kami pada hari Rabu, tepatnya tanggal 27 Januari 2026, telah mendatangi Polda Jawa Barat di Direktorat Kriminal Umum. Kami membawa beberapa saksi yang kami hadirkan pada waktu kemarin inisial R dan inisial K, kata Andika saat diwawancari awak media di kantor hukumnya Jalan Arif Rahman Hakim. Kedua orang saksi tersebut, kata Andika, mengetahui secara jelas keterkaitan antara hubungan hukum yang terjadi antara pelapor dengan para pelaku atau dengan para terlapor. Saksi yang kami hadirkan memiliki keterkaitan hubungan hukum dan mengetahui secara rinci keterkaitan antara klien kami dan para terlapor, kata dia. Yang menjelaskan kronologi bermula saat korban Andri diperkenalkan oleh seorang perempuan bernama SIS selaku tenaga ahli Wakil Gubernur kepada keluarga Wakil Gubernur Jawa Barat usai pelantikan pada bulan Maret 2025. Oke, udah. Saya sudah tayangkan ini secara detail. Saya juga sudah wawancara secara langsung Kang Andrinya dan saya sudah melihat secara langsung bukti-bukti yang Kang Andri punya. Ya. Bukti transfer, percakapan, pertemuan, rekaman. Udah. Termasuk Kang Andri sudah bertemu dengan orang tua Kang Erwan, Pak Haji Umuh. Sudah. Saya sudah mengetahui seluruhnya itu. Ya. Ya meskipun di sana Kang Erwan masih ngelak. Atau Kang Erwan sebagai wakil gubernur tidak mengakui bahwa dirinya make duit itu. Tapi Kang Andri punya bukti bahwa Pak Erwan make duit itu. Apalagi Kang Andri pernah transfer secara langsung kepada anaknya. Begitu. Kepada anaknya. Yang Dava ini. Pernah transfer. Kurban. Nih. Kang Erwan tepoga sapi. Nginjem duitnya ke Kang Andri. Tenaga ahli. Sherly ini. Nginjem duit ke Kang Andri untuk beli sapi. Saya sampai lihat
untuk beli ini, untuk pengadaan ini, untuk beli ini, untuk beli ini. Rinci, saya lihat datanya di Kang Andri ada, dia punya. Untuk beli interior rumah, wakil gubernur, mesin kopi segala macam ada. Untuk bantuan ke ormas ada. Kan nginjem duit nah Kang Andri. Dalilnya itu. Jadi sekali lagi, udahlah. Ngerakin. Mending dibayar daripada rame. Serius rame. Wis lah, kita akan lihat ke depannya seperti apa. Yang jelas, kita berada pada posisi untuk mengawal Jawa Barat istimewa. Jangan sampai ada kerikil, batu-batu yang bisa membuat Jawa Barat buruk di mata Indonesia. Apalagi orang yang sangat dekat dengan gubernur, yaitu wakil gubernur. Ini, ngerakeun. Udah ya, mudah-mudahan manfaatnya. Kita kawal sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.